Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Anita Sinaga dengan NIM 2203200063. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO atau International Organization for Standardization. Nah, eh, apa itu definisi ISO? ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. ISO juga merupakan sebuah organisasi dunia non-pemerintah yang berpusat di Jenewa, Swiss, dan secara resmi didirikan pada tahun 1947, di mana organisasi ini menjalankan peran krusial dalam menciptakan konsensus dan penerbitan standar internasional. Saat ini, ISO beranggotakan kurang lebih ada 162 negara yang terdiri dari badan standar nasional dari masing-masing negara, termasuk negara Indonesia. Keanggotaan yang luas ini memastikan bahwa standar yang disusun memiliki perspektif global yang kuat. Nah, ISO ini adalah organisasi yang entitas global non-pemerintah yang berfungsi sebagai pembuat standar internasional yang paling diakui di dunia. Kantor pusatnya di Jenewa menjadi pusat koordinasi bagi kegiatan standarisasi global. Jangkauan ISO ini sangat luas, beranggotakan kurang lebih ya seperti tadi 162 negara. Keanggotaan ini terdiri dari badan-badan standar nasional yang memastikan bahwa standar yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan dan praktik terbaik dari berbagai negara. Adapun peran kunci ISO dalam perdagangan dan industri, peran ISO sangat vital dalam memfasilitasi perdagangan yang adil dan efisien serta menjamin keseragaman mutu di berbagai industri. Yang pertama itu ada membangun aturan perdagangan internasional, di mana tugas utama ISO adalah bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Standar ini berfungsi sebagai bahasa teknis bersama, mengurangi hambatan yang mungkin timbul akibat perbedaan spesifikasi produk, pengujian, atau prosedur di berbagai negara. Yang kedua ada misi penyeragaman global. ISO ini bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan. Standar ini dirancang untuk disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia, mulai dari sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, keamanan pangan, hingga teknologi informasi dan lingkungannya. Penyeragaman ini memastikan bahwa sebuah produk atau jasa yang memenuhi standar ISO dapat memiliki mutu dan spesifikasi yang diakui secara global dimanapun ia diproduksi. Selanjutnya, implikasi strategis sertifikasi ISO. Meskipun ISO adalah badan pembuat standar global, kepatuhan terhadap standar yang dikeluarkannya memiliki sifat yang spesifik. Yang pertama itu sifat sukarela dan keunggulan kompetitifnya. Mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Namun, sertifikasi ISO memiliki nilai strategis yang sangat tinggi di pasar. Fakta di lapangannya menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Manfaat kredibilitas dan kepercayaan pasar, di mana perusahaan yang menerapkan standar ISO akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat. Pemenuhan standar internasional ini akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang memuaskan konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi ISO sering sekali itu menjadi syarat bagi tender-tender besar, ekspor, dan kolaborasi internasional. Karena menjadi jaminan atas kualitas berstandar internasionalnya. Adapun sifat sukarela dan keunggulan sertifikasi,
Penerapan standar ISO ini memiliki karakteristik penting dalam dua bisnis, yaitu bersifat sukarela namun sangat strategis. Yang pertama itu ada non-kewajiban, seperti mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Ini berarti perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengadopsi standar tersebut atau tidak. Yang kedua itu manfaat kompetitif global. Nah, meskipun tidak wajib, fakta di lapangan menunjukkan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Sertifikasi ISO bertindak sebagai bukti independen bahwa perusahaan berkomitmen untuk secara konsisten memberikan produk atau layanan berkualitas, menjadikannya aset penting untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat dan kompetitor. Selanjutnya, adapun tujuan penerapan ISO. Penerapan standar ISO seperti ISO 9001 bukan sekedar pemenuhan dokumen investasi strategis yang bertujuan memberikan berbagai manfaat fundamental bagi perusahaan dan juga memberikan jaminan kualitas bagi konsumen. Adapun yang pertama itu tujuannya peningkatan kredibilitas perusahaan. Nah, salah satu tujuan utama penerapan ISO adalah membangun dan memelihara kepercayaan publik yang secara langsung meningkatkan kredibilitas di mata pasar global. Yang pertama itu ada citra di mata masyarakat. Seperti setiap kegiatan perusahaan yang telah menerapkan standar ISO akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat. Kredibilitas ini sangat menonjol jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan standar internasional tersebut. Selanjutnya ada menciptakan kepercayaan konsumen. Nah, pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Konsumen merasa lebih yakin dan aman bertransaksi dengan perusahaan yang tersertifikasi. Selanjutnya ada fokus pada konsumen. Sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini secara otomatis membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumennya. Selanjutnya ada menjaga aset kepercayaan. Peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan untuk menjaga kepercayaannya. Sertifikasi ISO menjadi salah satu cara konkret perusahaan menunjukkan komitmennya ini. Yang kedua ada tujuannya itu jaminan kualitas berstandar internasional. Sertifikasi ISO memberikan jaminan mutu yang terukur dan diakui secara global, menjadikan perusahaan lebih unggul dan kompetitor. Di mana yang pertama itu keunggulan kualitas globalnya. Dengan ISO, perusahaan mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan jadi lebih unggul. Jaminan ini berasal dari sistem dan proses yang telah melalui penilaian ketat. Selanjutnya ada proses audit siklus PDCA, di mana PDCA itu Plan, Do, Check, dan Act. Untuk mendapatkan sertifikasi, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA ini. Siklus ini adalah filosofi perbaikan berkelanjutan. Siklus PDCA mewajibkan setiap lini usaha di perusahaan untuk melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Ada pula kewaspadaan dan pencegahan dini. Mengetahui dan menerapkan ISO sangat penting karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selanjutnya ada penghemat biaya operasional. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena dapat meminimalkan kompensasi kerugian akibat adanya proses produksi yang gagal. Sistem mutu yang baik mengurangi kesalahan dan pemborosan. Selanjutnya ada standarisasi proses bisnis, di mana siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Ini memastikan semua proses dilakukan dengan metodologi yang terbaik. Selanjutnya tujuan yang ketiga itu ada efisiensi biaya.
Nah, di mana peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya melalui ISO. Penerapan standar ISO, khususnya yang berfokus pada sistem manajemen seperti ISO 9001 untuk mutu. Nah, secara fundamental didasarkan pada pendekatan proses. Pendekatan ini secara inherent dirancang untuk mendorong efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Yang pertama itu ada dilihat realisasi efisiensi biayanya, di mana penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya. Penghematan ini dicapai melalui pengolahan proses yang lebih terstruktur dan disiplin. Mengidentifikasi dan eliminasi pemborosan. Sistem ISO ini mewajibkan proses diidentifikasi dan dianalisis secara berkala. Hal ini memudahkan perusahaan menemukan langkah kerja yang tidak bernilai tambah atau non-value added dan menghilangkan pemborosan seperti waktu, material, dan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi kesalahan dan pemborosan. Pengurangan biaya kegagalan dengan memastikan kualitas produk dan layanan secara konsisten. ISO juga membantu perusahaan melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena dapat meminimalkan kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Yang kedua itu melihat mekanisme antisipasi dan minimalisasi kerugian, di mana ISO memperkenalkan pendekatan proaktif yang memungkinkan organisasi mengantisipasi risiko sebelum kerugian terjadi. Nah, antisipasi kerugian ini, potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO. Standar seperti ISO 9001 mengharuskan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil di awal. Minimalisasi pembekalan pengeluaran. Adanya sistem yang terstandar dapat meminimalisir pembekakan pengeluaran. Apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja, dengan proses kerja yang lebih efisien dan berstandar, risiko kecelakaan dan kegagalan dapat ditekan. Perencanaan sumber daya yang lebih baik. Eh, Dukungan dalam ISO 9001 mengatur kebutuhan sumber daya seperti infrastruktur dan pengetahuan organisasi. Dengan perencanaan yang terstandar, organisasi memastikan bahwa sumber daya yang akan dialokasikan secara optimal mencegah kekurangan atau kelebihan yang dapat menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga ada keunggulan proses kerja yang terstandar. Efisiensi dicapai karena ISO mewajibkan semua kegiatan operasional dikelola sebagai proses yang saling terkait. Standarisasi prosedur ISO membutuhkan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, termasuk prosedur dan instruksi kerja. Ini juga memastikan proses kerja di perusahaan menjadi lebih efisien dan berstandar. Dasar untuk perbaikan berkelanjutan, proses yang terdokumentasi dan terstandar menjadi tolak ukur yang jelas. Melalui evaluasi kinerja dan peningkatan, perusahaan terus-menerus memperbaiki proses untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu memaksimalkan kinerja karyawan melalui standarisasi ISO. Nah, penerapan standar ISO tidak hanya berfokus pada produk, proses, atau manajemen puncak, tetapi juga secara fundamental mengubah budaya kerja dan mendorong peningkatan kinerja individu di seluruh tingkatan organisasi. ISO bertindak sebagai kerangka kerja yang jelas untuk mengukur, melatih, dan memotivasi sumber daya manusia. Di mana yang pertama itu keterlibatan di seluruh lapisan organisasi. Standar ISO mensyaratkan bahwa sistem manajemen mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen senior, tetapi harus diinternalisasi oleh seluruh staf. Di mana melihat implementasi menyeluruh standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Ini bisa memastikan bahwa mutu adalah budaya, bukan sekedar departemen. Peran dukungan dalam ISO 9001, dukungan secara eksplisit berhubungan dengan sumber daya manusia atau SDM. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan,
melalui pelatihan dan pengembangan yang memadai. Selanjutnya ada menciptakan kesadaran mutu, di mana keterlibatan ini menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya mutu dan peran masing-masing karyawan dalam pencapaian tujuan mutu perusahaan. Yang kedua itu ada melihat tolak ukur yang jelas untuk penilaian kinerja. Adanya proses dan instruksi kerja yang terstandar oleh ISO menyediakan acuan yang konkret untuk mengevaluasi kontribusi setiap individu. Di mana dasar penilaian yang objektif, keterlibatan seluruh staf dalam sistem ISO dapat menjadi tolak ukur untuk ukur dan penilaian yang akan kinerja para karyawannya. Penilaian ini menjadi lebih objektif karena didasarkan pada kepatuhan terhadap prosedur terstandar internasional, bukan hanya asumsi atau subjektivitas saja. Kejelasan tanggung jawabnya, standar ISO menetapkan dengan jelas peran dan tanggung jawab setiap posisi dalam alur proses atau pendekatan prosesnya. Kejelasan ini menghilangkan ambiguitas sehingga karyawan mengetahui persis apa yang diharapkan dari mereka dalam hal kualitas dan proses kerja. Fokus pada kompetensinya melalui organisasi diwajibkan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dan memastikan karyawan yang ditugaskan memiliki kualifikasi yang sesuai, yang pada akhirnya menaikkan standar kinerja keseluruhan perusahaannya. Yang ketiga itu melihat dorongan karyawan untuk pemenuhan standar, di mana sistem manajemen ISO menciptakan lingkungan yang secara alami mendorong peningkatan kinerja dan kehati-hatian dalam bekerja. Melihat motivasi internal dengan adanya tolak ukur yang jelas ini, para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Karyawan termotivasi untuk bekerja sesuai prosedur agar kinerja mereka dinilai baik. Pencegahan kesalahan di mana karyawan yang waspada terhadap standar cenderung lebih berhati-hati. Hal ini berkontribusi pada tujuan ISO lainnya, yaitu mengurangi kesalahan dan pemborosan karena mutu sudah dibangun sejak proses awal pelaksanaan. Budaya perbaikan berkelanjutannya, ISO mendorong karyawan untuk tidak hanya mematuhi prosedur, tetapi juga berpartisipasi dalam ide-ide perbaikan. Karyawan yang aktif terlibat dalam perbaikan berkelanjutan akan merasa dihargai, yang selanjutnya meningkatkan moral dan etos kerja. Selanjutnya tujuan yang kelima itu ada branding perusahaan atau penguatan branding dan akses pasar global melalui sertifikasi ISO. Di mana penerapan standar ISO adalah alat pemasaran dan strategi yang kuat, di mana mengubah cara perusahaan dipandang oleh konsumen, kompetitor, dan mitra dagang internasional. Sertifikasi ISO berfungsi sebagai simbol global yang teruji dan terpercaya dari kualitas dan manajemen yang baik. Adapun dia melihat yang pertama itu peningkatan citra merek atau branding dan kredibilitasnya. Sertifikasi ISO memberikan nilai tambah yang langsung dapat dikomunikasikan kepada publik, memperkuat citra merek perusahaan. Branding perusahaan yang terdokumentasi, perusahaan yang mengimplementasikan ISO dapat secara aktif melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki. Simbol sertifikasi ini menjadi endorsement pihak ketiga yang independen mengenai kualitas manajemen perusahaan, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Dengan menerapkan standar ISO, perusahaan akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata masyarakat. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan secara langsung menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumennya. Pengakuan nilai kualitas bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari kepemilikan sertifikasi ini, hal tersebut dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen terhadap perbaikan dan mutu yang konsisten. Yang kedua itu melihat keunggulan kompetitif di pasaran dunia. Nah, sertifikasi ISO adalah penanda kualitas yang membedakan perusahaan dari pesaingnya, terutama dalam arena internasional. Di mana jaminan kualitas global, ISO memberikan jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan jadi lebih unggul. Jaminan ini berasal dari proses yang terstandar dan teruji, seperti melalui audit siklus PDCA. Diakui lebih unggul, sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia.
Dalam banyak kasus, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO dianggap lebih memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global. Diferensiasi produk atau jasa. Di pasar yang sangat kompetitif, sertifikasi berfungsi sebagai faktor pembeda yang meyakinkan pembeli bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu yang ketat. Yang ketiga, melihat memudahkannya akses ke perdagangan internasional. Standar ISO dirancang untuk menciptakan keseragaman yang secara langsung mempermudah interaksi dan transaksi bisnis lintas batas. Di mana pintu masuk pasar global, standar yang seragam dan diakui secara global ini turut memudahkan perdagangan internasional. Standar yang sama di berbagai negara mengurangi kebutuhan akan penyesuaian produk atau jasa yang mahal. Persyaratan tender dan ekspor, sertifikasi ini juga dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Banyak perusahaan multinasional dan pemerintah menjadikan sertifikasi ISO ini sebagai persyarat wajib untuk menjadi pemasok atau mitra dagang. Memperluas jangkauan pasar, di mana dengan memiliki sertifikasi ISO, perusahaan secara otomatis membuka diri ke pasar yang lebih luas karena telah memenuhi kriteria minimum yang diterima oleh sebagian besar negara anggota ISO, di mana negara itu sekitar 162 negara. Selanjutnya, tujuan yang keenam itu ada memudahkan perdagangan internasional atau menghilangkan hambatan teknis, di mana salah satu tujuan strategis paling signifikan dari organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO adalah memfasilitasi perdagangan global dengan menciptakan bahasa teknis dan kerangka kerja manajemen yang seragam. ISO secara efektif menghilangkan hambatan teknis yang seringkali menghambat transaksi lintas batas. Di mana yang melihat yang pertamanya itu standar seragam sebagai bahasa global. Di mana standar ISO bertindak sebagai bahasa universal dalam bisnis dan teknologi, memastikan bahwa perusahaan dari berbagai negara dapat berinteraksi dengan pemahaman yang sama tentang kualitas dan proses. Konsistensi global, standar yang seragam dan diakui secara global ini turut memudahkan perdagangan internasional ketika sebuah produk atau sistem manajemen telah disertifikasi ISO. Perusahaan di negara lain dapat yakin bahwa produk tersebut telah memenuhi tingkat kualitas minimum yang diakui. Mengurangi hambatan teknis. Sebelum adanya standar internasional, setiap negara mungkin memiliki peraturan, spesifikasi produk, dan prosedur pengujian yang berbeda. ISO berupaya menyelaraskan persyaratan ini. Dengan demikian, perusahaan ini tidak perlu melakukan pengujian atau modifikasi produk yang mahal berulang kali hanya untuk memasuki pasar yang berbeda. Mempercepat negosiasi. Keberadaan sertifikasi ISO mempercepat proses negosiasi dan kontrak. Pihak pembeli di luar negeri tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengaudit atau memverifikasi secara mendalam sistem manajemen mutu pemasoknya. Karena sertifikasi ISO, misalnya ISO 9001 itu sudah menjadi bukti pihak ketiga yang independen bahwa sistem tersebut berfungsi efektif. Yang kedua itu melihat syarat masuk pasar dan keunggulan kompetitif, di mana sertifikasi ISO seringkali tidak hanya menjadi keunggulan, tetapi juga persyarat mutlak untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Di mana persyaratan wajib tender dan ekspor, sertifikasi ini juga dapat menjadi syarat tender atau ekspor, di mana banyak pembeli korporat besar, instansi pemerintah, atau bahkan pasar retail di luar negeri menjadikan kepemilikan sertifikasi ISO sebagai kriteria prakualifikasi wajib bagi pemasok mereka. Tanpa sertifikasi tersebut, akses ke tender-tender bernilai tinggi dan pasar ekspor tertentu akan tertutup. Mengurangi risiko pemasok. Bagi perusahaan multinasional yang mengandalkan rantai pasokan global, bekerja sama dengan pemasok bersertifikasi ISO memberikan jaminan bahwa proses produksi dikelola dengan baik dan konsisten. Hal ini mengurangi risiko kegagalan kualitas yang dapat merusak citra merek globalnya. Memperluas jangkauan pasar. Dengan memiliki sertifikasi yang diakui oleh 162 negara anggota ISO,
perusahaan secara otomatis membuka diri ke pasar yang lebih luas. Ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, memungkinkan perusahaan kecil dan menengah seperti UKM sekalipun untuk bersaing dengan entitas yang lebih besar di panggung global. Selanjutnya, ISO 9001 adalah standar internasional yang paling dikenal dan terpopuler di dunia untuk sistem manajemen mutu atau quality management systemnya. Standar ini bukan berfokus pada kualitas produk atau layanan itu sendiri, melainkan pada sistem dan proses yang digunakan organisasi untuk memproduksi dan menyediakannya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan peraturan yang berlaku. Ini merupakan standar yang genetik, artinya dapat diterapkan oleh organisasi apapun, terlepas dari ukuran, jenis, atau sektornya, seperti manufaktur, jasa, publik, atau swasta. Versi terbaru dan yang paling umum digunakan saat ini adalah ISO 9001 pada tahun 2015, di mana ada tujuan ISO 9001 eh, di mana sistem manajemen mutu itu penerapan standar ISO 9001 bukan hanya sekedar sertifikasi, melainkan adopsi filosofi manajemen yang bertujuan untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang setiap tujuan utamanya. Yang pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, di mana tujuan fundamental ISO 9001 adalah memastikan bahwa hasil akhir atau produk layanan selalu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan setiap saat, seperti melihat standarisasi proses inti, di mana ISO 9001 mewajibkan perusahaan mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola setiap kegiatan utama sebagai proses yang saling terkait. Dengan adanya prosedur yang terstandarisasi, setiap karyawan mengikuti langkah yang sama, yang secara dramatis mengurangi variasi dalam output. Pengendalian sejak awal, standar ini menerapkan prinsip pencegahan daripada perbaikan, di mana kualitas tidak hanya diperiksa di akhir, tetapi dikendalikan di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pembelian bahan baku hingga ke pengiriman. Jaminan mutu internasional. Konsistensi ini memberikan jaminan akan kualitas tingkat internasionalnya yang membuat perusahaan lebih unggul. Kualitas produk perusahaan tidak tergantung pada individu, melainkan pada sistem yang teruji. Di mana tujuan utama yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah pusat dari seluruh kerangka ISO 9001. Standar ini memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan orientasi yang jelas pada pemenuhan kebutuhan eksternal. Fokus pada persyaratan pelanggan, ISO 9001 mengharuskan organisasi secara proaktif mengidentifikasi, memahami, dan berupaya memenuhi persyaratan pelanggan, termasuk kebutuhan yang tersirat, tidak hanya yang tertulis dalam kontrak. Pengelolaan umpan balik. Melalui evaluasi kinerja, organisasi diwajibkan untuk memantau dan mengukur kepuasan pelanggan secara berkala. Hal ini mencakup mekanisme yang efektif untuk menerima, mencatat, dan menindaklanjuti keluhan. Meningkatkan loyalitas. Dengan sistem yang terstruktur, perusahaan mampu lebih cepat menyampaikan tanggapan dan mengatasi keluhan, yang merupakan kunci untuk mengubah pengalaman negatif menjadi kesempatan perbaikan dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, tujuan utama yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, di mana sistem manajemen mutu yang baik secara langsung menghasilkan operasional yang lebih ramping dan biaya yang lebih rendah, yang berujung pada peningkatan produktivitasnya. Pendekatan proses dan efisiensi dengan melihat organisasi sebagai rangkaian proses, bukan sekadar departemen. ISO 9001 memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dan aktivitas yang tidak bernilai tambah.
Pengurangan biaya kualitas buruk atau cost of poor quality dengan menjamin kualitas yang konsisten, frekuensi kesalahan, pengerjaan ulang, dan penolakan produk akan berkurang secara signifikan. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas karyawan. Penggunaan sumber daya optimal, standar ini memastikan bahwa sumber daya eh, atau sumber daya manusia, infrastruktur, dan waktu dialokasikan berdasarkan kebutuhan proses yang terencana, sehingga menghindari pemborosan dan memastikan bahwa operasional berjalan sesuai kapasitas maksimum yang efisien. Selanjutnya, tujuan utama yang keempat yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan. Tujuan krusial ISO 9001 adalah menanamkan budaya di mana perbaikan bukan hanya dilakukan saat ada masalah, tetapi sebagai siklus operasi yang berkelanjutan. Ini adalah inti dari evolusi sistem manajemen mutu, memastikan organisasi tidak stagnan dan selalu bergerak menuju kinerja yang lebih baik. Di mana mekanisme perbaikan melalui siklus PDCA, seluruh sistem ISO 9001 dibangun berdasarkan model manajemen mutu yang fundamental, yaitu siklus PDCA, Plan Do Check Act. Model ini wajib diintegrasikan ke seluruh kegiatan operasional dan manajemen. Penerapan siklus PDCA, siklus ini memastikan bahwa organisasi secara rutin memeriksa kinerja prosesnya dan pengambilan tindakannya untuk meningkatkan efektivitas. Ini adalah kerangka kerja dinamis yang mendorong introspeksi dan tindakan korektif secara terstruktur, di mana plan atau rencananya menetapkan tujuan mutu, merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, dan do atau lakukan itu mengimplementasikan proses yang direncanakan dan menjalankan operasional, di mana ada cek, memantau, mengukur, dan menganalisis kinerja proses dan melakukan audit internalnya. Yang terakhir ada act atau tindak lanjut, mengambil tindakan untuk perbaikan berkelanjutan klausual. Selanjutnya ada pendekatan proaktif melalui tindakan korektifnya, di mana sistem ISO 9001 mengubah perusahaan dari reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi kegagalan. Tindakan korektif proaktif ketika ada masalah atau ketidaksesuaian, perusahaan ini hanya diperbolehkan memperbaiki kerusakan atau mengkoreksi, tetapi diwajibkan melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan akar penyebab masalah tersebut. Proses ini memastikan bahwa sumber kegagalan dihilangkan, bukan hanya gejalanya. Ini adalah kunci untuk mencegah masalah yang sama terulang dan menghemat biaya pengerjaan ulang di masa depan. Audit internal sebagai pemicu. Audit internal bertindak sebagai mekanisme self-checking yang mengidentifikasi kelemahan sistem yang kemudian diubah menjadi peluang perbaikan. Selanjutnya ada komitmen manajemen dan tinjauan strategisnya, di mana perbaikan berkelanjutan memerlukan dorongan dan dukungan dari tingkat tertinggi organisasi. Peninjauan manajemen, manajemen puncak wajib melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Dalam pertemuan formal ini, mereka mengevaluasi kinerja sistem mutu secara keseluruhan, termasuk hasil audit, umpan balik pelanggan, dan status tindakan korektif. Dan kemudian mereka menetapkan tujuan baru untuk perbaikan di masa depan, mengintegrasikan mutu dengan arah strategis perusahaan. Selanjutnya, tujuan utama yang kelima itu ada memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Sertifikasi ISO 9001 adalah alat strategis dan pemasaran yang sangat efektif, berfungsi sebagai paspor kredibilitas di pasar domestik maupun internasional. Di mana ada alat pemasaran dan branding strategisnya. Sertifikasi ini adalah simbol yang diakui secara global, memberikan nilai premium pada citra perusahaan. Branding dengan bukti nyata, perusahaan yang mengimplementasikan ISO dapat secara efektif melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki. Simbol ini juga berfungsi sebagai bukti pihak ketiga yang independen bahwa perusahaan telah berkomitmen pada standar manajemen mutu tertinggi. Meningkatkan kredibilitas globalnya, sertifikasi ISO 9001 adalah pengakuan resmi bahwa sistem manajemen perusahaan telah memenuhi standar internasional yang ketat.
Hal ini secara langsung meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata calon pelanggan, investor, bank, dan mitra bisnis. Yang kedua itu ada akses ke pasar baru dan keunggulan kompetitif. Sertifikasi ini menghilangkan ketidakpastian bagi pembeli, sehingga membuka peluang bisnis yang lebih luas. Akses ke rantai pasok global, sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Ini seringkali menjadi syarat wajib tender atau ekspor, sehingga membuka pintu bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan global, tender pemerintah skala besar, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan multinasional. Pengurangan risiko bagi pembeli. Bagi pelanggan dan mitra bisnis, terutama di pasar internasional, sertifikasi ISO bertindak sebagai mekanisme pengurangan risiko. Mereka tidak perlu melakukan audit ekstensif sendiri karena mereka dapat mengandalkan pengakuan pihak ketiga bahwa sistem manajemen perusahaan berjalan efektif. Kepercayaan investor. Selain pelanggan, investor dan lembaga keuangan sering menggunakan sertifikasi ISO sebagai indikator bahwa perusahaan memiliki manajemen risiko yang matang dan operasional yang terstruktur, yang meningkatkan daya tarik investasinya. Selanjutnya ada prinsip dasar ISO 9001 pada tahun 2015. Nah, standar ISO 9001 pada tahun 2015 didasarkan pada 7 prinsip manajemen mutu yang merupakan panduan fundamental bagi manajemen puncak untuk mencapai peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Di mana prinsip yang pertama itu adalah fokus pada pelanggan atau customer focus. Di mana deskripsinya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan, serta berusaha melampaui ekspektasi mereka. Poin utama dalam prinsip ini, identifikasi kebutuhan dan harapan. Organisasi harus secara proaktif mencari tahu apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Mengukur kepuasan, melakukan pemantauan dan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan secara berkala. Misalnya itu melalui survei atau analisis keluhan sebagai indikator kinerja utamanya. Orientasi mutu. Standar ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen, yang membuat perusahaan berkomitmen untuk perbaikan yang memuaskan konsumen, memastikan produk dan layanan tidak hanya memenuhi, tetapi juga meningkatkan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership, di mana pemimpin di semua tingkatan menetapkan arah, visi, dan menciptakan kondisi atau lingkungan kerja yang mendukung sistem manajemen mutunya. Poin utama dalam prinsip ini yaitu visi dan arah strategis, di mana pemimpin puncak harus menetapkan kebijakan mutu yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Keterlibatan dan komitmen, kepemimpinan harus menunjukkan komitmen penuh terhadap sistem manajemen mutu, termasuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Menciptakan budaya mutu, pemimpin bertanggung jawab menciptakan lingkungan di mana karyawan memotivasi untuk mencapai tujuan mutu organisasinya. Prinsip yang ketiga itu ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan yang kompeten, diberdayakan, dan terlibat di seluruh tingkatan adalah penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai. Di mana poin utama dalam prinsip ini yaitu pemberdayaan karyawan, memberikan wewenang dan memastikan bahwa karyawan memahami pentingnya peran mereka dan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan mutu. Kompetensi dan pelatihan. Organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan melalui pelatihan dan pengembangan yang memadai. Apresiasi kinerja. Karyawan harus didorong dan dihargai atas kontribusi mereka terhadap sistem manajemen mutu dan perbaikan berkelanjutannya. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses atau proses approach, di mana kegiatan organisasi diidentifikasi dan dikelola sebagai proses yang saling terkait, berfungsi sebagai suatu sistem yang kohesif. Prinsip ini memungkinkan hasil yang lebih konsisten dan terprediksi, serta meningkatkan efisiensi.
di mana poin utama yang diperluas yaitu ada sistem terintegrasi dan terstandar. Organisasi diwajibkan untuk mengidentifikasi setiap proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang direncanakan. Setiap proses harus memiliki batasan yang jelas, termasuk masukan yang dibutuhkan, aktivitas, dan keluaran yang dihasilkan. Pemahaman tentang interaksi dan keterkaitan antar proses, misalnya itu output dari proses pengadaan menjadi input untuk proses produksi, menciptakan proses kerja yang lebih efisien dan terstandar. Pemanfaatan sumber daya optimal atau PDCA dalam proses. Memahami bagaimana proses yang berbeda saling berinteraksi, membantu mengoptimalkan kinerja keseluruhan, alokasi sumber daya, dan mencegah pemborosan serta kesalahan yang sering terjadi di batas antar fungsi. Penggunaan metode PDCA, Plan Do Check Act, pada tingkat proses memastikan bahwa setiap langkah diukur dan dikendalikan. Selanjutnya ada efisiensi dan nilai tambah operasional. Pendekatan ini secara langsung membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi karena memungkinkan identifikasi dan eliminasi langkah-langkah yang tidak perlu dan mengurangi kebutuhan akan pengerjaan ulang yang mahal. Proses yang terstruktur memfasilitasi audit dan evaluasi, sehingga memudahkan perusahaan mengidentifikasi area yang paling memerlukan perbaikan. Selanjutnya prinsip yang kelima itu ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, di mana mutu adalah perjalanan, bukan tujuan. Perbaikan berkelanjutan adalah mentalitas dan tujuan permanen organisasi yang harus didorong pada semua tingkatan. Di mana poin utamanya itu ada penerapan siklus PDCA secara holistik. Seluruh sistem ISO 9001 dibangun berdasarkan siklus PDCA sebagai alat manajemen utama. Siklus ini memastikan perbaikan tertanam dalam kegiatan harian, bukan hanya respons terhadap krisis. Cek, di mana misalnya itu melalui audit internal dan pengukuran kinerja menghasilkan data yang digunakan untuk tindakan perbaikannya. Selanjutnya ada tindakan korektif, proaktif, dan pencegahan. Ketika ada ketidaksesuaian atau masalah mutu, perusahaan diwajibkan melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan akar penyebab masalah tersebut. Ini adalah perbedaan mendasar dari sekadar koreksi. Prinsip ini sangat didorong oleh pemikiran berbasis risiko yang bersifat proaktif, yaitu mengambil tindakan pencegahan sebelum ketidaksesuaian terjadi. Selanjutnya ada inovasi sebagai bagian dari perbaikan, di mana perbaikan tidak hanya berarti memperbaiki kesalahan lama, tetapi juga mendorong inovasi dalam proses, teknologi, produk, dan sistem manajemennya. Organisasi didorong untuk mengadopsi teknologi atau metode kerja baru yang dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas QMS-nya. Selanjutnya, prinsip yang keenam ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti, di mana keputusan yang paling efektif didasarkan pada analisis dan evaluasi data dan informasi yang akurat dan relevan, bukan sekedar intuisi atau asumsi. Di mana poin utamanya yaitu yang pertama ada pengumpulan dan verifikasi data. Memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah akurat, andal, dan dapat diakses. Ini mencakup verifikasi metode pengumpulan data. ISO 9001 mensyaratkan organisasi untuk memantau dan mengukur proses utama, menghasilkan fakta yang menjadi dasar evaluasi. Selanjutnya ada analisis kinerja dan tren. Menggunakan hasil dari pemantauan, pengukuran, audit internal, dan tinjauan manajemen untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kinerja QMS. Analisis ini tidak hanya melihat angka sesaat, tetapi juga tren dan korelasi antar data. Misalnya itu hubungan antara pelatihan karyawan dan tingkat kesalahan produk. Selanjutnya ada meningkatkan keyakinan dan efektivitas keputusan. Keputusan yang didukung oleh bukti dan fakta meningkatkan keyakinan bahwa tindakan yang diambil akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya itu investasi pada mesin baru didasarkan pada analisis data downtime mesin lama. Data menyediakan dasar yang rasional untuk menetapkan prioritas tindakan korektif dan investasi strategisnya.
Selanjutnya, prinsip yang ketujuh ada manajemen hubungan atau relationship management. Untuk keberhasilan yang berkelanjutan, organisasi harus membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak terkait. Misalnya dengan pemasok, pelanggan, dan regulator. Di mana poin utamanya itu ada kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pemasok eksternal. Hubungan ini membantu memastikan rantai pasokan yang stabil, mengurangi risiko keterlambatan atau masukan material yang dengan mutu rendah. Pemasok yang dianggap sebagai mitra lebih mungkin untuk berkolaborasi dalam inovasi dan perbaikan. Selanjutnya ada kolaborasi untuk menciptakan nilai atau value creation. Berkolaborasi dengan mitra dan pemasok untuk mengoptimalkan proses bersama, seperti dalam logistik atau pengembangan produknya. Kolaborasi ini menciptakan nilai yang lebih besar bagi semua pihak dan pada akhirnya memudahkan perdagangan internasional karena adanya kepercayaan bersama pada sistem mutu. Kepuasaan ke Selanjutnya ada kepuasan pihak terkait atau stakeholders, memahami dan mengelola hubungan dengan regulator, komunitas lokal, dan pihak berkepentingan lainnya selain pelanggan dan pemasok. Hal ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya memenuhi persyaratan kualitas, tetapi juga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya. Selanjutnya ada struktur detail standar ISO 9001 tahun 2015. Di mana standar ISO 9000 detail standar ISO 9001 tahun 2015. Di mana standar ISO 9001 2015 dirancang menggunakan struktur tingkat tinggi atau High Level Structure atau HLS yang terdiri dari 10 klausul wajib. Struktur HLS ini mempermudah integrasi sistem manajemen mutu dengan sistem manajemen ISO lainnya, seperti lingkungan atau kesehatan dan keselamatan kerja. Klausul 4 hingga 10 adalah inti persyaratan yang harus diimplementasikan, di mana klausul pertama, klausul pengantar dan acuan itu ada di 1, 2, dan 3. Di mana klausul 1 itu ada ruang lingkup. Klausul ini menetapkan tujuan penggunaan standar, yaitu untuk menghasilkan produk dan layanan yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Klausul ini menegaskan bahwa ISO 9001 bersifat generik dan berlaku untuk semua jenis organisasi, besar atau kecil, publik atau swasta, produsen barang atau penyedia jasa. Organisasi harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup QMS-nya, termasuk justifikasi jika ada persyaratan yang tidak hanya diterapkan, misalnya itu pada organisasi jasa yang tidak melakukan proses desain produk. Klausul yang kedua itu ada referensi normatif, di mana klausul ini menunjuk pada dokumen atau standar lain yang dianggap esensial untuk aplikasi ISO 9001. Secara khusus, standar yang menjadi acuan wajib adalah ISO 9000 tahun 2015 yang menyediakan istilah, definisi, dan prinsip-prinsip dasar manajemen mutu. Merujuk pada ISO 9000, memastikan bahwa semua konsep kunci dipahami secara seragam oleh organisasi, auditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Adapun klausul yang ketiga yaitu istilah dan definisi, di mana klausul ini menjamin konsistensi dan pemahaman bahasa teknik dalam sistem manajemen mutu, berisi pengertian istilah-istilah penting seperti mutu proses, risiko, informasi terdokumentasi, kinerja, dan efektivitas. Memiliki definisi yang seragam adalah fundamental agar semua orang dalam organisasi memahami maknanya sama dan tidak menafsirkan sendiri-sendiri, sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam komunikasi internal dan eksternalnya. Selanjutnya ada klausul persyaratan sistem manajemen mutu, yaitu klausul 4 hingga 10, di mana klausul 4 itu adalah konteks organisasi. Klausul ini adalah titik awal QMS yang mensyaratkan organisasi memahami lingkungan tempat mereka beroperasi. Organisasi harus memahami konteksnya dengan melakukan analisis lingkungan internal,
misalnya kapabilitas, budaya, dan pengetahuan. Nah, dan eksternalnya itu misalnya itu pasar, teknologi, sosial, dan peraturan BPOM. Nah, selain itu, organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait, seperti pelanggan, karyawan, regulator, dan lain-lain, dan menggunakan semua informasi ini untuk menentukan ruang lingkup QMS dan sistem manajemen secara keseluruhan. Selanjutnya, klausul yang kelima ada kepemimpinan atau leadership, di mana klausul ini menekankan tanggung jawab langsung manajemen puncak. Pimpinan puncak harus menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam QMS. Bukan hanya mendelegasikannya, ini eh, ini diwujudkan dengan memberi arah dan visi mutu, memastikan kebijakan mutu selaras dengan strategi bisnis, menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas serta menjamin keterlibatan dan pemahaman tujuan mutu oleh semua karyawan. Komitmen ini membangun budaya mutu di seluruh organisasi. Klausul yang keenam ada perencanaan atau planning. Klausul ini mengubah sistem manajemen dari reaktif menjadi proaktif. Persyaratan utamanya adalah mengidentifikasi dan menangani risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi QMS. Organisasi harus menentukan tujuan mutu yang terstruktur di fungsi dan tingkatan yang relevan. Misalnya target pengiriman 100% tepat waktu dan menyusun rencana terperinci tentang bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, termasuk sumber daya dan jadwal. Klausul yang ketujuh ada dukungan atau support. Klausul ini memastikan organisasi memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan prosesnya. Fokusnya meliputi sumber daya manusia seperti memastikan kompetensi dan pelatihan, infrastruktur seperti peralatan dan IT, lingkungan kerja, sumber daya untuk pemantauan dan pengukuran seperti kalibrasi, pengetahuan organisasi seperti pengetahuan yang harus dipertahankan, serta komunikasi dan kontrol informasi terdokumentasi seperti prosedur, rekaman, dan manual. Contohnya itu memastikan semua alat produksi bersih dan terkalibrasi, serta menyimpan dokumen mutu dengan aman. Klausul yang kedelapan itu ada operasi atau operation, di mana klausul terpanjang ini merinci persyaratan untuk merencanakan dan mengendalikan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan. Ini mencakup seluruh siklus hidup produk atau jasa, mulai dari penentuan persyaratan pelanggan, desain dan pengembangan, pengendalian pemasok eksternal, produksi dan penyediaan jasa, hingga penanganan produk atau jasa yang tidak sesuai, misalnya barang rusak atau keluhan. Ini memastikan bahwa aktivitas sehari-hari dilakukan sesuai rencana dan memenuhi persyaratan pelanggan. Perusahaan makanan misalnya wajib punya prosedur produksi higienis, pemeriksaan sebelum distribusi, dan prosedur penarikan produk jika terjadi masalah kualitas. Klausul yang kesembilan ada evaluasi kinerja. Klausul ini berfungsi sebagai cek dalam siklus PDCA. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja QMS secara berkala. Persyaratan kunci mencakup pemantauan kepuasan pelanggan, pelaksanaan audit internal untuk memastikan kesesuaian sistem dengan standar, analisis data dan kinerja proses, dan yang paling penting yaitu tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen adalah pertemuan formal manajemen puncak untuk mengevaluasi efektivitas sistem mutu secara keseluruhan dan membuat keputusan strategis untuk perbaikannya. Adapun klausul yang terakhir atau yang ke-10 yaitu peningkatan. Klausul ini adalah tahap X dalam siklus PDCA yang merupakan komitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Klausul ini mensyaratkan perbaikan berkelanjutan yang meliputi mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi atau masalah, melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan akar penyebabnya, dan secara aktif menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Perbaikan ini tidak hanya terbatas pada respons terhadap masalah, tetapi juga inovasi dan peningkatan proaktif terhadap produk, layanan, atau proses. Selanjutnya ada 7 langkah implementasi ISO 9001.
di mana proses penerapan standar ISO 9001 tahun 2015 bukanlah tugas yang instan, melainkan sebuah proyek terstruktur yang memerlukan komitmen, perencanaan, dan pelaksanaan yang matang. Berikut adalah langkah-langkah kunci yang harus dilalui sebuah organisasi untuk mengadopsi sistem manajemen mutu atau QMS dan mencapai sertifikasi. Yang pertama itu komitmen manajemen puncak. Ini adalah langkah pertama dan paling krusial. Dukungan dari pimpinan sangat penting dan menjadi penentu keberhasilan implementasi, di mana menetapkan visi mutu. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu, serta memastikan keduanya selaras dengan arah strategis perusahaan. Alokasi sumber daya. Pimpinan harus mengalokasikan sumber daya yang memadai, dana, waktu, dan personel untuk proyek implementasinya. Kepemimpinan aktif. Pimpinan harus secara aktif terlibat, bukan hanya mendelegasikan. Keterlibatan ini ditujukan melalui komunikasi internal yang efektif tentang pentingnya QMS. Langkah yang kedua itu ada analisis kesenjangan. Setelah komitmen manajemen diperoleh, organisasi perlu memahami sejauh mana kondisi mereka saat ini dengan standar yang diwajibkan. Membandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001, analisis kesenjangan dilakukan untuk membandingkan proses, prosedur, dan sistem manajemen yang sudah ada dalam organisasi dengan 10 klausul persyaratan ISO 9001 tahun 2015. Mengidentifikasi kesenjangan. Hasil analisis ini akan mengidentifikasi area mana yang sudah memenuhi standar dan area mana yang memerlukan perbaikan, dokumentasi, dan perubahan besar. Penyusunan rencana proyek. Hasil gap analysis menjadi dasar untuk menyusun rencana proyek implementasi yang realistis, lengkap dengan jadwal, tanggung jawab, dan sumber daya yang diperlukan. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan dan dokumentasi sistem manajemen mutu. ISO 9001 mensyaratkan informasi terdokumentasi yang spesifik. Langkah ini berfokus pada perancangan sistem, di mana penyusunan dokumentasi kunci, dokumen sistem manajemen mutu harus dibuat meliputi manual mutu yang menjelaskan ruang lingkup dan interaksi prosedur yang menjelaskan cara melakukan suatu kegiatan, dan instruksi kerja yang langkah-langkah detail untuk suatu tugas. Kesesuaian yang dengan klausul. Dokumentasi harus mencakup semua persyaratan yang relevan dari klausul 4 hingga ke klausul yang ke-10. Sederhana dan efektif. Dokumentasi harus dibuat sesuai kebutuhan organisasi, tidak berlebihan dan mudah dipahami serta diterapkan oleh karyawan. Langkah yang keempat yaitu pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Sistem yang tertulis harus dihidupkan dalam praktik sehari-hari. Pelatihan komprehensif seperti karyawan di semua tingkatan harus menerima pelatihan karyawan yang mencakup pemahaman ISO 9001 dan prosedur spesifik yang relevan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya penerapan di lapangan. Prosedur dan instruksi kerja yang telah didokumentasikan harus mulai diterapkan dan dijalankan di seluruh lini organisasi. Ini adalah fase do dari siklus PDCA. Pencatatan bukti seperti selama implementasi, organisasi harus mulai secara konsisten mencatat bukti seperti rekaman atau record bahwa prosedur dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya formulir inspeksi, rekaman pelatihan, atau laporan keluhan. Langkah yang kelima yaitu audit internal. Setelah sistem berjalan selama periode tertentu, biasanya itu 3-6 bulan, organisasi harus mengevaluasi kinerjanya sendiri. Pemeriksaan mandiri, audit internal dilakukan oleh auditor internal yang telah terlatih dari dalam organisasi atau pihak eksternal independen. Tujuannya ini adalah memastikan sistem mutu yang telah diimplementasikan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 dan kebijakan internal perusahaan. Identifikasi ketidaksesuaian. Audit ini mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah dan peluang perbaikan. Tindakan korektif hasil audit internal menjadi input penting untuk melakukan tindakan korektif sebelum audit sertifikasi.
Langkah yang keenam ada tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen adalah langkah di mana manajemen puncak menganalisis efektivitas QMS secara strategis. Evaluasi strategis, tinjauan manajemen adalah pertemuan formal yang dipimpin oleh manajemen puncak, seperti CEO atau direktur untuk mengevaluasi kinerja sistem mutu. Input yang harus ditinjau meliputi hasil audit internal, umpan balik pelanggan, kinerja proses, status tindakan korektif, dan sumber daya yang dibutuhkan. Keputusan dan output dari tinjauan ini adalah keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan peningkatan sistem, kebutuhan sumber daya, dan perubahan pada QMS yang diperlukan. Langkah yang ketujuh itu ada audit eksternal dan sertifikasi. Setelah yakin bahwa QMS telah diterapkan, dipertahankan, dan efektif, organisasi dapat mengajukan permohonan sertifikasi. Pemilihan lembaga sertifikasi, organisasi memilih dan mengontrak lembaga sertifikasi yang terakreditasi, misalnya SGS, TUV, Sukovindo, dan lain-lain. Audit tahap 1 seperti kesiapan, auditor eksternal meninjau dokumentasi QMS perusahaan untuk memastikan kepatuhan minimum dan kesiapan untuk audit di lapangan. Audit tahap 2 yaitu kesesuaian, auditor mengunjungi lokasi untuk memverifikasi bahwa prosedur benar-benar diterapkan dan sistem berfungsi efektif. Sertifikasi, jika auditor menemukan bahwa QMS telah memenuhi semua persyaratan ISO 9001, organisasi akan direkomendasikan untuk sertifikasi yang berlaku selama 3 tahun dan diikuti dengan audit pengawasan tahunan. Selanjutnya ada manfaat penerapan ISO 9001. Yang pertama itu ada manfaat bagi perusahaan, di mana penerapan ISO 9001 berfungsi sebagai alat manajemen yang mengoptimalkan seluruh operasional bisnis. Yang pertama itu proses kerja lebih efisien dan terstandar, di mana optimalisasi proses ISO 9001 berfokus pada pendekatan proses, memaksa organisasi untuk mendefinisikan, mendokumentasikan, dan mengelola setiap langkah kerja. Pengurangan variasi, hasilnya proses kerja menjadi lebih efisien dan terstandar, mengurangi perbedaan dalam cara pekerjaan dilakukan yang berujung pada peningkatan konsistensi output. Penghematan waktu, dengan prosedur yang jelas, alur kerja menjadi lebih mulus dan cepat, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kedua, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Seperti pencegahan proaktif, sistem ISO mengedepankan tindakan pencegahan dan pemikiran berbasis risiko. Organisasi mengidentifikasi potensi kesalahan sebelum terjadi. Selanjutnya, tindakan korektif efektif. Jika kesalahan terjadi, tindakan korektif wajib dilakukan untuk menghilangkan akar penyebabnya, sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi. Minimalisasi biaya kualitas buruk, seperti mengurangi kesalahan operasional dan kegagalan produk secara langsung, mengurangi pemborosan, pengerjaan ulang, dan biaya garansi atau kompensasi yang meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Di mana kredibilitas global, sertifikasi ISO 9001 adalah pengakuan pihak ketiga yang dihormati secara internasional bahwa QMS perusahaan memenuhi standar global yang ketat. Alat branding, perusahaan dapat menggunakan logo sertifikasi ISO sebagai bagian dari strategi branding yang secara instan meningkatkan citra dan kepercayaan di mata calon pelanggan dan investor. Sertifikasi ini membedakan perusahaan dari pesaing yang tidak tersertifikasi, memberikan keunggulan kompetitif, terutama dalam persaingan tender atau pasar ekspor. Manfaat yang keempat ada dapat menjadi syarat tender atau ekspor, di mana akses ke pasar eksklusif di banyak sektor, terutama manufaktur, infrastruktur, atau layanan pemerintah. Kepemilikan sertifikasi ISO 9001 adalah persyaratan wajib untuk berpartisipasi dalam tender skala besar. Sertifikasi ini bisa menjadi paspor yang diakui secara global
memudahkan proses ekspor karena perusahaan telah menunjukkan bahwa produk atau jasa mereka dihasilkan melalui sistem manajemen mutu yang terstandar dan terpercaya, mengurangi hambatan teknis perdagangannya. Selanjutnya ada pula manfaat bagi pelanggan, di mana manfaat utama dari ISO 9001 adalah fokusnya pada pelanggan yang menghasilkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna akhir. Di mana manfaat yang pertama yaitu produk atau layanan lebih konsisten mutunya, di mana kualitas yang dapat diandalkan karena proses perusahaan terstandar dan dikendalikan. Pelanggan mendapat jaminan bahwa produk atau layanan yang mereka terima akan memiliki kualitas yang seragam dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Konsistensi ini mengurangi risiko pelanggan menerima produk yang cacat atau layanan di bawah standar. Manfaat yang kedua adalah lebih puas terhadap kualitas produk. Pemenuhan harapan sistem QMS secara eksplisit mengharuskan perusahaan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Ketika persyaratan ini terpenuhi secara konsisten, tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan akan meningkat. Pelanggan tahu bahwa kualitas produk yang mereka beli didukung oleh sistem manajemen yang telah diaudit dan diverifikasi oleh badan independen. Manfaat yang ketiga adalah lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat, di mana sistem umpan balik ISO 9001 mensyaratkan adanya sistem penanganan keluhan yang terstruktur. Ini berarti pelanggan memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan dan perusahaan memiliki prosedur untuk memastikan keluhan tersebut ditindaklanjuti, dianalisis, dan diatasi secara cepat dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan bahwa suara mereka didengar. Manfaat yang keempat yaitu produk memenuhi standar internasional. Jaminan kualitas global, seperti pelanggan mendapat jaminan bahwa produk atau layanan yang mereka beli telah dihasilkan melalui proses yang memenuhi standar internasional atau ISO yang diakui oleh 162 negara. Keselamatan dan kepatuhan standar ISO 9001 juga menekankan pada pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku yang memberikan jaminan tambahan kepada pelanggan mengenai keselamatan dan legalitas produk yang mereka konsumsi atau gunakan. Sekian dari saya penjelasan mengenai ISO. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.